Nggak kuning, nggak bisa sudah kok. Your podcast ready? All crew, stand by. Halo Violeta Yustina. Hai, kita Palsu heboh ya, banget sih Boy. kamu. Heboh deh. Oke, nama panggilannya siapa? Mbak. Biasa lah. Eta lah, Kak. Oh, Eta. Saya nggak tahu. Lain Kak. Ina kah? Enggak lah, jauh betul. Violeta Ina tuh kemana? Violeta Eta lah. Baru awal. Sabar. Oke, Violeta Yustina, panggilannya Eta ya? Iya dong. Oke. Eta, sekarang pekerjaannya apa sih? Boleh tahu nggak sih? Pekerjaan. Ya, aku tahu sih, cuman mau tahu aslinya aja dari kamu kan. Kalau sekarang sih sibuknya siaran gitu. Sama jalani bisnis ya, bisnis online lah gitu. Oh, mantep ya. Sekarang semuanya emang beralih ke online ya? Iya betul lah, betul. Tapi kerjaannya nggak online? Enggak lah, Kak. Ih, santai aja lah, nggak usah ngegas. misalnya online juga sih, ada juga sih online karena biasanya kan kita dari YouTube juga kayak live streaming kayak gitu kan, online juga. Iya Ya. sih, benar-benar. Oke, jadi pekerjaanmu ini sekarang kamu ini sebagai apa sih? Kalau misalnya jadi dokter, jadi guru, jadi tentara kah? Ya, kamu ini apa sih sebenarnya? Ya kalau untuk pekerjaannya sekarang ini sebagai penyiar berita tuh, Bahasa baca berita. bahasa ininya apa sih? News kerennya? anchor. News anchor ya? Iya. Kalau bedanya news anchor sama presenter apa? Kalau biasanya sih kayak ya jelas lah bedanya dari sebutan udah beda. Kalau misalnya news anchor tuh kayak lebih ke berita gitu loh, Kak. Maksudnya kayak kalau presenter kan bisa Kak presenter musik, bisa presenter kayak jalan-jalan, bisa presenter kayak outdoor gitu loh. Nah, kalau news anchor ini kayak ya udah orang taunya news anchor pasti dalam studio kayak gitu-gitu. Oke, Sih. tapi kamu bisa juga MC, terus host. Iya bisa, Kak. Memang biasanya selain dari kayak news anchor gitu kan, Awal mulanya dari situ ya? jadi kayak reporter gitu juga. Nah jadi news anchor sama reporter nih ya sama-sama juga sih aku jalanin kayak gitu. Jadi kalau misalnya di reporter kan kayak identik dengan di luar lapangan kayak gitu. Terus kalau untuk host biasanya kayak gini nih. Contoh kayak bulan kan host nih. Kalau misalnya di program kita itu ada yang namanya kayak dia lokal team kayak gitu. Nah itu biasanya juga disebut presenter atau host. Gitu. Tapi itu sama, itu include di news anchor gitu. Mereka itu Bisa, sama. iya. Kurang lebih lah seperti itu. Oh iya. Tuh. Oke, Tak. Nah, aku mau tanya nih, kan kamu presenter, host juga, MC juga. Iya. Nah, itu kan harus pintar ngomong kan? Iya. Nah, menurutmu kamu nih pintar ngomong kan? Ya, gimana Atau ya? kamu tuh asal bacot aja? Ya enggak lah, Kak, bisanya. Jadi kan kebetulan aku kan sempat kuliah juga jadi jurusan pertelevisian gitu loh gitu. Jadi gitu. adalah Ada di Samarinda ya? Dulu ada. Oh, dulu. Oh, Ya, sekarang angkatanku sudah nggak ada sekarang. Oh, dihapuskan. Bukan dihapus juga sih. Gara-gara Pokoknya kamu singkat berhenti. cerita ya nggak ada lah sudah itu gitu kan. Oh. Jadi beruntungnya ya nggak beruntung juga sih. Kayak apa ya, ibaratnya ya dikasih pengalaman lah untuk bisa terjun Sempat di situ ya, ya, sempat di sempat situ. belajar di situ. Jadi ya adalah ilmunya bisa kita. Jadi kamu ini lulusan terakhir jurusan Nggak juga terakhir, Kak. ada lagi? Ada lagi masih Oh. terakhir angkatan 2017 kalau nggak salah. Oh, jadi masih ada bibit-bibit Iya. yang di Samarinda yang kayak kamu lah Ya, ya. kayak gitu. Oh, jadi kamu sudah siap digantikan ya? Nggak juga sih, Kak. Sudah ya kita kan terus belajar gitu lah. Oh iya percaya. Aduh, apa sih Tak yang bikin kamu jadi presenter nih? Apa Emang ya? nggak mau jadi guru kek, dokter kek, ngojek kah, apa Kok jual bisa? sayur? Apa ya? Mungkin karena dibilang basic, hobi juga. Terus kalau misalnya kayak hobi ngomong-ngomong kayak gini kan, kayak Iya. cerita ya emang senang aja gitu loh, Kak. Terus juga dari kecil ya gitu, misalnya ada kayak bawaan Hobi kok ngomong apa? Iyalah, hobi kan ngomong lebih bisa menghasilkan duit. MC ngomong. Oh iya, siap. Gimana sih? Jadi lo dari kecil tuh kayak bawaannya sudah sering tampil di depan umum. Contoh nih, kayak dulu sering dipilih jadi kayak ketua kelas kan. Ketua kelas pasti selalu ngomong dong, infokan Iya sih. informasi, umumkan apa segala macam. Itu contoh hal kecil kita ngomong di depan orang banyak. Jadi dari SD, SMP, SMA terlibat selalu organisasi kayak gitu-gitu. Terus yang banyak ya jadi ngomongnya iya gitu banyak ya. ngomong, jadi pemimpin upacara. Jadi nggak cuma cowok loh yang bisa jadi pemimpin upacara kayak gitu. Iya Jadi ya karena dikasih kepercayaan kayak gitu kan, ayo udah jadi kayak terbiasa, terlatih gitu loh. Jadi kayak malu-malu sih pasti ada, cuman bisa lah diatasi kayak gitu. Sudah berapa tahun kamu jadi, maksudnya udah MC, host, presenter, news anchor ini udah berapa tahun totalnya dari awal gitu? Dari awal menjalani ini. 2015. Berarti 2015 aktif iya. Iya, Jadi sampai- 5 tahun iya. sampai tahun ini. 5 tahun 5 ya? tahun. Masih ada gugup nggak sih kalau misalnya, maksudnya
besok aku ada job ini gitu. Oh, jelas Masih lah. ada gugup nggak? Jelas. Tapi kan udah 5 tahun. Biar 5 tahun kita manusia. Oh iya. Itu iya. manusiawi. Oh manusia. Iya, manusia ini punya perasaan juga dong gitu. Jadi bedanya ini gimana kita cara mengatasi gugupnya itu gitu loh. Kalau awal-awal kan kita kayak belajar gugup kayak kelihatan kita pegang kertas mungkin kayak gini Iya. kan. Tapi kalau udah Kayak lama Clara ya? Clara juga gitu. Jadi kalau misalnya sudah kayak terbiasa, terlatih, ya udah mulai yang tadinya kayak getar-getar gitu kan, udah enggak lagi. Terus yang kayak biasa kalau kita gugup kan ngomong Iya, juga ngomongnya suara getar juga iya, kan. betul. Ya kalau sekarang udah nggak getar-getar lagi tuh paling. Tapi kalau misalnya kayak tangan dingin ya kayak gini kayak sekarang nih, ini tanganku dingin loh, nggak percaya. Bohong guys, panas. Jadi dingin gitu loh, maksudnya kayak ya itu manusiawi lah gitu, masih gugup. Oh, masih bisa gugup juga Iya ya? iyalah kak, gimana sih kali. Oke, Tak. Berapa sih? Boleh nggak ya? Iya nggak boleh lah. Nggak bisa aja. Aku sudah tahu pertanyaan berapa, aku pikir berapa ya. Ada aku rubah. Menjamin nggak sih apa ya bahasanya? Mencukupi kehidupan Kerja. finansial. Wes. Kerja untuk menghidupi kamu tuh kerja sebagai presenter, nggak usah kamu lah. Menurutmu kalau untuk orang-orang lainnya, tapi nggak bisa juga buat orang lain kan beda Iya, ya ini kan dari kebutuhannya. dari Ya kalau sisi buat kamu itu. dari sisi kamu pekerjaanmu ini apakah bisa menjamin kehidupanmu? Kalau dari di sisiku untuk sekarang ini kan, karena kebetulan kan belum berkeluarga gitu loh ya. Iya. Jadi ya kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup banget kayak gitu. Terus kalau misalnya Sambil buat nabung juga iya, bisa. sama nabung juga bisa. Kita investasikan kayak gitu-gitu. Berpikir gitu Kak. Ada juga otakmu ya. Aduh. Ini. Oh jadi bisa ya. Iya. Nah jadi buat teman-teman yang kira-kira banyak bacot di luar sana yang mau jadi presenter bisa tak ya? Iya, tapi bacotnya yang Iya. ada isinya Oh gitu lah iya, ya. betul, Jangan betul. bacot yang kosong. Oh iya betul sekali. Bacot itu bagus kan? Asal Ya asal berfaedah, Iya. ada isinya gitu loh. memang bacot yang nggak ada isinya kayak apa? Contohin. Gibahin orang. Oh itu nggak ada. Jadi lah. Aku nggak suka gibah orang. Iya emang. Jadi kemarin itu sih, mulai dong. Loh katanya dia. Iya Kak. Tak apa sih yang membuat kamu pengen jadi presenter? Oh, Selain banyak ngomong dan itu hobimu, yang meyakinkan kamu. Emang nggak ada ya orang, maksudnya biasa kan kalau anak-anak tuh orang tuanya kerjaannya apa, terus pasti anak-anak nih biasanya, ih aku pengen kayak orang tuaku kerjanya ini, misalnya bapakku misalnya kerjanya di pemerintahan, aku juga pengen di pemerintahan, atau ada juga orang tua yang kamu jadi dokter ya gitu, karena bapak kan kerjanya tentara, gitu, kamu jadi ini ya gitu, misalnya gitu. Kalau kamu gimana? apa ya, kalau yang pertama sih dari kedua orang tua memang sudah berikan kayak kebebasan gitu loh. Maksudnya dalam artian terserah kamu mau mau jadi apa, maksudnya kayak cita-citamu mau apa ya, selama kamu suka dan itu memang bisa menjadi positif, apalagi bisa menghasilkan ya jalani. Karena kan yang jalani kan aku sendiri gitu. Iya benar-benar. Ada terkadang orang yang dipaksa, tapi ya memang mungkin dalam artian dia penghasilannya lumayan, tapi dia kerjanya kayak terpaksa. Iya betul Kan betul, nggak, ada. ibaratnya kayak nggak sejahtera lahir batin gitu loh. Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita senangin gitu kan, apalagi menghasilkan kan enak banget tuh. Iya. Ya kayak gitu sih. Nah, jadi apa yang membuat kamu yakin kamu menjadi presenter? Yang pertama yang selama ini aku alamin ya, yang pertama bisa ini menambah relasi gitu loh. Jelas banget menambah relasi, karena setiap pertemuan dimanapun ketemu sama orang-orang banyak kan, nggak cuman kayak teman sepantaran gitu loh Kak, enggak, tapi Ya, kayak ada orang tua juga, senior dan lain-lain. Nah dari situ kita juga bisa dapatkan pekerjaan yang lain gitu loh, dalam artian entar nanti kayak misalnya aku MC, terus orang-orang tua yang ada di hadir tempat itu kan setelah acara kadang langsung kayak minta kontak kayak gitu. Jadi kami ada acara bla 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 seperti itu. Jadi kayak aku mikirnya, oh iya ya, ini selain kayak cuma dapat ibaratnya uang gitu ya, uang atau penghasilan kayak gitu, kita juga bisa dapat kenalan gitu loh. Dan juga kenalan-kenalan ini bukan yang kayak kenalan sekedar hi, say hi gitu aja, enggak, tapi kita terus jalin Itu komunikasi. membuka peluang buat kerjaan betul selanjutnya banget, gitu iya. ya. Kayak gitu. Jadi aku kayak senang aja gitu. Oh iya, nggak salah sih kalau misalnya aku memang betul-betul tekunin di sini gitu loh. Karena emang aku juga senang bersosialisasi, ketemu orang banyak, ketemu orang baru gitu kan. Senang aja gitu. Mantap. Iya, Violeta Isya 2020. Apa Dan quote-nya? aku siapa katanya lo? Tak, aku lihat kan followers Instagrammu banyak loh, Tak. Aduh malunya Pang. Beli kayak itu, Tak. Bisa-bisanya. Itu lo gak seberapa Kak, kasihan mungkin kalah sama Kak Bulan ini, astaga Kak Bulan. Bisanya. Oh. Nggak Nanti mau. guys nih kita tampilkan Instagramnya guys. Malunya Pak. Followersnya 50.000. Salah, berarti Anda belum Oh, lulus.
lulus matematika SD. Ya, aku nggak bisa stalking soalnya. Bujak lah kamu Bulan. Betul nggak sih kalau kita bahas di dunia pertelevisian ya? Iya. Kan kamu udah di TV itu udah berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun Iya, itu dari langsung di TV. Nah, kamu udah di dunia pertelevisian. Bener nggak sih? Kan aku nontonnya kan di Korea ya, maksudnya kayak drama Korea gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di TV tuh, jadi kalau misalnya pekerjaan TV ada berita atau ada kejahatan yang orang TV-nya juga ada di situ, di kejahatan itu, jadi si punya TV ini bisa kayak apa sih, kayak menghilangkan berita itu gitu loh. Maksudnya dia bisa mengontrol berita itu. Bener nggak Kayak sih? nyeting gitu ya. Iya. Tergantung sih Kak, tergantung. Pernah Tapi nggak kan sih kalau kamu- kalau di kami nggak ada Kak. Maksudnya kalau jujur ya jujur, kalau namanya juga Kak nonton drama pasti di Iya setting sih. lah. Iya kan, tanya aja Iya, apa sih, jadi saya kalau jawab. misalnya Heran jangan juga kalau aku. misalnya kan Kak tanya dari pekerjaan Iya, kan, dari iya, TV ku gitu. Maksudnya TV tempat Iya. aku kerja. Ya kalau kita nggak ada, kita ya sesuai real apa yang terjadi di lapangan ya itu. Oh, jadi itu maksudnya nggak pasti benar ya? Iya. Walaupun aku nggak bisa juga bilang 100% gitu karena kan Nggak 100% salah atau iya 100% benar iya, ya? gitu. Tergantung sih gitu. Jadi TV itu sebenarnya uangnya banyak banget kah? Orang-orang kan belum tentu tahu, kayaknya kalau yang kaya tuh dokter aja, kayaknya yang kaya tuh pilot aja gitu. Ya kita kan Di karena TV tuh profesi. banyak banget gak sih uangnya? Kalau dibilang banyak, kalau misalnya kayak kita bicara pusat ya pasti banyak lah Kak, karena kita tergantung lagi dari sponsor iklan kayak gitu loh. Jadi misalnya kayak semakin banyak iklannya yang ibaratnya banyak iklan yang masuk ya berarti ya Makin banyak. juga kayak gitu loh. Itu sih. Tapi ya bisa juga bangun relasi dari yang lain, entah mereka hubungan kerja sama kayak gimana, bisa juga kayak media partner, apa sih kontribusinya, feedbacknya dari pihak perusahaan sama yang mensponsori kayak gitu. Gitu. Kamu kayaknya bertahan di dunia ini sampai kapan? Sampai menikah kayaknya. Sampai menikah aja udah selesai. Nggak tahu sih Kak ya. Nggak tahu Nggak juga yakin? sih. Coba yang pasti Pak. Kayaknya sih kayaknya. Tapi enggak lah, nggak tahu lah. Tapi soalnya teman-teman gue juga sudah ada yang berkeluarga, udah beranak. Heeh, Ya tetap. masih aja ada yang jalin profesi ini gitu loh. Iya kan nggak mempengaruhi Iya, kan? nggak mempengaruhi sih. Apa sih menurutmu yang menjual banget untuk menjadi seorang MC? Atau gini, maksudnya dari kamu, menurutmu yang menjual banget tuh apa? Suaramu kah? Cara ngomongmu kah? Atau tampilanmu kah? Atau apa? Semua kakak bilang tuh Atau uangmu. masuk kriteria semua sih. Ibaratnya kan Gitu karena ya? kita kan tampil di publik gitu ya. Ya jelas kita dibilang harus bukan menjual diri loh ya, jangan Iya. banget, bukan menjual diri loh bahasa. Jadi kayak ibaratnya kita tuh tampil yang sebaik-baik mungkin, pokoknya yang terbaik lah. Karena kan kesan pertama orang lihat kan dari penampilan pertama kan, kesan itu kan gitu. Jadi ya kalau kita sudah bisa berikan kesan pertama yang baik, otomatis kan orang tertarik gitu loh. Dari penampilan orang udah ngeliat lu, aku tertarik nih gini. Baru kita belum ngomong gitu kan. Iya. Tuh, sekali pas ngomong ambiar. Tapi syukurnya gitu loh ya, kalau selama ini ya aman-aman aja Kak, Aman-aman aja ya. Iya. Jadi jadi yang membuat seorang presenter tuh menjual itu seluruhan harus satu paket ya, penampilannya, suaranya, Iya, cara ngomongnya. cara ngomong, attitude juga Kak. Attitude Iya, juga kalau ya. kita maksudnya ibaratnya biar dia jago ngomong, dia mau secantik segagah apa, tapi kalau dia nggak punya attitude ya nggak ada nilainya kalau menurutku itu sih. Karena itu tuh paling penting. Betul. Biar dia mau sebagus apa gitu kan, biar dia sesenior apa ibaratnya gitu lah Iya, ya. Tapi kalau kita kan bisa ngeliat orang kan, kita bisa menilai orangnya kayak gini, orang kayak gitu. Ya udah. Di Samarinda banyak nggak sih news anchor atau presenter atau host yang bagus-bagus? Banyak lah Kak. Banyak di banget. Samarinda. Iya, banyak. Nggak usah cari muka kamu. Lah memang lo aku akuin memang banyak Kak. Jadi Oh, iya, betul ya? Iya, jadi di Samarinda ini nggak cuma kayak satu channel aja, banyak kan gitu, dan juga punya SDM yang mumpuni berarti gitu. Maksudnya SDM yang berkualitas gitu. Kamu siapa role modelnya? Gak usah di Samarinda lah, se-Indonesia kah atau luar negeri boleh. Role modelmu tuh siapa, dan atau kamu ngefans banget seorang news anchor kah, presenter, MC, host? Najwa Shihab. Oh itu. Iya. Siapa itu? Astaga, naga bisa-bisanya Kak. Nggak tahu Tahu Najwa Shihab. tahu. Kenapa dia? Karena kalau kita lihat dari penampilannya nih ya. Dia kan sekarang udah nggak di TV lagi. Narasi TV nggak ada juga dia Kak. Iya sih. Iya, dia punya maksudnya kan, sendiri. iya tapi ya biar dia bisa deh. Kakak bilang dia nggak di TV, tapi dia buktinya masih bisa terkenal sampai sekarang. Oh iya sih, benar. Ya kan, dia kan adanya kan Trans 7. Iya, jadi maksudnya kayak ngelihat dari dia nih, dari sosoknya dia tuh udah kayak yang elegan, terus yang kayak berkarisma gitu loh, terus pembawaan dia biarpun dengan sekelas presiden pun dia berani gitu loh buat kayak bukan bentak, maksudnya kayak mengkritik atau segala macam kan, dia berani, dia nggak muka dua gitu loh Kak. Jadi dari situ aku bisa kayak
kayak ngambil nilai dia, oh dia ternyata memang orangnya berani gitu loh, maksudnya tegas. Kalau memang kita tuh orangnya jujur dan memang nggak ada menyimpan apa-apa ya berani aja gitu kan. Dan dia memperlakukan semua itu sama gitu loh, jadi kayak nggak pilih-pilih, maksudnya kayak menghargai orang tuh nggak lihat dari status jabatannya gitu. Kalau aku ngeliat gitu, Kalau jadi si aku Najwa ini ya. jadi aku ngeliatnya gitu. Jadi bagus sih kayak gini. Memang kita harus menghargai orang, jangan lihat dari jabatannya aja gitu. Ya sih, aku juga ngefans banget sama dia tuh. Dia Ya tuh kan? kayak sosok yang berani banget sih. Maksudnya kalau Kecil orang-orang kan takut buat mengungkapkan kebenaran. Iya, Dia tuh dia nggak nggak. takut gitu loh. Itu sudah- Maksudnya orang-orang yang masih menjabat pun dia berani kritik Iya gitu. itu. Padahal The kan best dia gitu kan. mulai apa di Indonesia nih, apalagi sekarang kan kayaknya hukum mulai kelihatan Iya, betul gimana gitu. Aduh, nggak berani sebut. Takut kita wes gitu kan. Oke, Tak, kamu sudah 5 tahun di dunia news anchor, presenter, host dan lain-lain ya. Cara masuknya ke dunia pertelevisian itu gimana sih? Oh, awal mulanya ya. Itu nah itu tadi karena Apa aku cuman sempat- kirim lamaran kerja? Kirim lamaran ini, Pak. Ya, jadi awal mulanya karena aku sempat bilang tadi kan sempat kuliah di kayak bagian pertelevisian. Nah, kebetulan dosen-dosen aku ini orang-orang TV gitu. Jadi ada salah satu dosen, aku sebut aja Bu Ayu, karena memang Bu Ayu apa ya, ibaratnya orang paling bersejarah lah dalam hidup karirku, dan juga Bu Ayu, Pak Freddy, makasih ya. Pak Freddy Mas Hengke, Pak Tino Tindangen tuh. Itulah pokoknya. Jadi orang-orang ini, maksudnya beliau-beliau inilah yang ibaratnya memberikan aku peluang gitu kan Kak. Jadi yang pertama kali untuk infokan masuk di TV ini Bu Ayu Permatasari ini. Jadi Bu Ayu tuh langsung kayak ngomong waktu jam istirahat, Tak bilangnya kan, kamu nggak mau ini ikut audisi katanya kan. Audisi apa Bu? Bilang kan, ini audisi presenter di waktu itu TVRI. Jadi di TVRI katanya. Oh, tapi kan saya belum Bu, maksudnya Belum selesai kayak baru aku nikah baru semester 2 waktu Oh, itu. iya kah? Iya, semester 2. Jadi kayak mikir kan, aduh aku semester 2 mau ikutan audisi dunia kerja. Ini kan dunia Iya, kerja iya, sudah betul, kan. betul. Jadi kayak semester 2 tahu apa aku gitu loh. Maksudnya kayak belajar di kampus juga materinya kan belum terlalu jauh gitu kan karena baru semester 2. Tapi ibunya bilang, "Nggak apa-apa, coba aja Tak," bilangnya. Orang apa maksudnya ibu aja gini berarti kan. Oh ya deh Bu, saya pikir-pikir dulu katanya. Jangan terlalu lama loh, ini peluang loh kata ibunya kan. Benar. Iya deh Bu gitu kan. Terus enggak, soalnya karena ibunya tuh dengar suaraku gitu loh, Oh, kayak iya, betul, ngebas betul, gitu ha. kan. Jadi kayak Ada biasa khas, ada suara ada khasnya. khasnya kayak gitu bilangnya dia kan. Jadi aku kayak mikir, oh iya lah, singkat cerita ikutlah aku Kak gitu kan. Kirain audisi yang kayak gimana gitu, kayak maba gitu kan, mau masuk kuliah gitu kan. Sekalinya aku ngeliat orang-orang pegawai bank, ada model, masa sih? ada duta. Iya di tempat itu. Jadi aku ngeliatnya, aku ini apa? Aku bilang Ratih. Aku Masa pegawai bank juga ada? ada Kak, ada. Dan rata-rata kebanyakan yang waktu itu cewek-ceweknya. Pegawai bank, yang cowok juga ada sih. Pokoknya dilihat dari tampilannya. Jadi atau- banyak memang orang yang yang banyak coba Kak. ikut. Iya ini. itu waktu itu kalau nggak salah, kalau seingatku ya waktu itu ratusan ada. Jadi kami dibuka 2 kloter, 2 kloter audisi waktu itu. Jadi aku itu ikutnya pas di kloter kedua. Aku ingat banget nomorku 70. Nah jadi sudahlah kan, namanya kita sudah mencoba, udah ibaratnya udah mencoba nih langkah pertama kan, ya udahlah terusin aja. Padahal memang dalam hati kayak ngeliat, ya ampun saingannya, ceweknya cantik-cantik, udah Kayak cowoknya minder juga gitu iya, ya. Iya minder karena kita ini Merasa kayak masih kecil gitu. baru semester 2 lagi gitu kan. Semester 2. Aku ini siapa gitu loh. Jadi dites lah kami satu-satu masuk. Jadi ada waktu itu kalau nggak salah 4 dewan juri. Jadi ini memang 4 orang ini memang senior banget sudah di TV itu gitu kan. Terus juga masuk, kami dipanggil satu-satu. Pas giliranku nih, perkenalkan sudah segala macam. Terus tiba-tiba disuruh tes. Coba kamu bisa nggak ini apa namanya? Anggap kamu lagi wawancara kepala BNN, dia bilang. Waduh. Bayangkan Kak, tiba-tiba aku nggak ada menjawabkan maksudnya ibaratnya langsung dites kayak gitu. Sedangkan teman-temanku yang lain, maksudnya ada temanku yang ikut juga yang aku kenal, dia ditesnya, kamu bisa apa bakatmu, nyanyi, nari, rap, gitu puisi ya. gitu kan. Nah mereka disuruh tampilin itu. Giliran pas waktu itu kebetulan pas aku nggak ditanya kamu bisa apa, nggak Oh, ditanya gitu. gitu. Langsung Padahal udah siapin. baru iyalah bisa siapin, disuruh nari gitu kan. Nah habis itu nggak lama mereka dengar pas aku baru ngomong perkenalan, kaget mereka. Ini suaranya memang kayak gitu ya katanya. Itu suaranya nggak dibuat-buat ya katanya. Enggak Bu, enggak Pak, saya bilang gitu. Oh ya coba kamu baca ini, dikasih naskah, baca kan, tes, gitu, baca selesai. Baru saya bilang coba kamu ini anggap di sebelahmu itu kepala BNN, kamu wawancara dia tentang kasus ini nih kan. Ngomong lah, enggak tahu Kak, pokoknya apa yang waktu itu aku keluarkan langsung kayak
mentok keluarkanlah apa yang aku bisa sudah gitu kan. Ngomong-ngomong udah selesai. Habis itu keluar, udah lama pengumumannya minggu depan. Nah ternyata yang diterima itu sekitar 6 orang. Iya 6 orang. 6 Kamu orang. 7 sorry 7 orang. Karena ada 4 perempuan 3 laki-laki kayak gitu. Jadi pas sudah ini apa Hebat, namanya kita pas itu karena Tuhan kan. Iya betul. Soalnya Semua karena pertolongan. itu betul. Soalnya kalau misalnya aku waktu audisi itu aja aku udah mau mundur kan karena minder nih. Pasti kan aku nggak bakal tahu gitu loh kemampuanku sampai mana gitu kan. Tapi karena aku kayak mikir berdoa juga nih sama Tuhan. Kalau misalnya memang ini jalan Tuhan ya kenapa aku nggak coba jalanin aja gitu kan. Maksudnya Iya betul. ini peluang gitu loh. Terserah mau kita berhasil atau gagal wajar kan. Yang penting kita sudah coba. Dan ternyata waktu pas sudah coba itu diumumkan lah. Nama aku terakhir lagi diumumkan. Sedangkan yang pas yang lulus itu yang perempuan Violeta Justina. Lu tuh kayak langsung, hah aku kah? Siapa tahu ada Violeta Justina, ada Violeta Justina yang 2 gitu kan namanya gitu. Jadi kayak aku kaget juga gitu kak. Wah aku kah? Aku bilang, jadi kamu sudah itu tak? Kamu itu? Udah teman gitu kan. Oh iya kak, loh kayak langsung, aku kerja sudah kayak gitu loh. Kan namanya kan baru lulus SMA. Kan baru lulus SMA waktu itu kan semester 2 kan baru-baru aja kan. Jadi kayak betulan gak aku sudah kerja nih jadinya gitu kan kak. Jadi ya awalnya dari situ sudah kerja siaran kita tapi sebelum masuk tampil maksudnya tampil di TV beneran di berita ya beneran kita di training dulu sekitar sebulan 2 bulan gitu kita di training. Setelah siap langsung dijadwalkan nih kamu masuk on air pertama itu live lagi kak bukan tapping. Kalau kita tapping kan mungkin kalau misalnya salah kita masih bisa ngulang dan ini bener. Siaran langsung nggak ada pakai tapping. Bayangan ya kakak pucatnya kayak apa aku di situ. Jadi pertama kali gitu. Nggak bisa di-cut dong? Nggak bisa kak, namanya live kan langsung. Astaga. Jadi yang betul-betul ya tegang lah pasti kan. Jadi kayak sambil baca, jadi nggak tahu ekspresiku kayak apa waktu itu waktu pertama kali. Tapi lewat ya? Iya lewat. Setelah itu aman lah. Gitu. Selain jadi presenter dan lain-lain tuh, kamu nih ada bakat lain nggak sih? Bakat terpendam. Ceritakan aja sama khalayak di luar sana kan, jujur apa aja. Ya? Kalau dibilang bakat. Apa ya? Talenta lah, ayo. Aku juga hobi nari gitu loh. Ya nari segala macam. Kamu masih itu nggak sih nari apa? Nari Dayak ya? Iya. Oh, kamu ini orang Dayak ya? Iya orang Dayak. Asli orang Kalimantan. Iya. Mantap ya. Jadi ini wajah Kalimantan guys. Tapi orang bilang nggak kayak Dayak. Kayak apa? Batak. Manado, Bugis juga ada pernah. Oh iya kan? Heran. Mungkin suara aku kali aku nggak tahu juga sih. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan berarti aku nih pendengar. Berarti macam-macam. Wajahmu tuh wajah Nusantara. Iya gitu jelas. Kan? Iya. Abang Fem Merauke. Sedih belum. Iya. Oke, kamu pernah nggak mengalami hal yang nggak kamu suka banget deh selama di dunia news anchor ini, atau pengalaman yang enak dan gak enak lah selama 5 tahun ini di dunia news anchor? Kalau misalnya kayak pengalaman enak dan enak pasti ada ya kayak. Kalau yang enak ya jelas yang tadi udah aku ceritakan dari awal gitu. Selain kita ketemu orang banyak, dapat relasi, pengalaman, terus juga melatih juga sih, melatih diri ini semakin terbiasa gitu kan. Kalau yang gak enaknya itu ya kadang karena kita nih presenter ibaratnya dibilang ujung tombak, memang ujung tombak karena orang kan nonton di TV atau orang lihat di layar kan presenter aja nih, bukan tim redaksi atau segala macam gitu. Padahal di belakangnya kan kita juga sama-sama kerjasama. Cuman karena yang dilihat di TV ini yang nongol presenter aja, otomatis salah apa enggaknya tetap presenter ibaratnya yang disalahkan gitu loh kak. Jadi pernah waktu itu aku sempat salah baca gitu. Tapi ya untungnya. Padahal yang bikin skrip. Iya. Bukan kamu. Bukan aku gitu loh. Jadi mau nggak mau kan jadinya gimana cara kita supaya kayak padahal kan salahku gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita harus kayak profesional kan. Jadi kayak maaf pemirsa bla 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 segala macam. Nah, terus juga ada waktu itu aku sempat siaran berita yang aku baca contoh tentang banjir. Tapi yang muncul di gambarnya itu kayak tentang pencopetan atau jambret gitu loh Kak. Jadi aku kalau bisa jadi kayak di kalau setiap kita siaran kan udah dikasih kayak headset gitu kan. Terus di kuping udah dibilangin sama orang-orang produksi, aduh maaf tak ya, salah keluarin gambar. Kamu ngomong aja kan minta maaf ke pemirsa deh bilangnya. Ya ampun enak. Jangan dalam hati kan, malunya aku bilang sekaltim ini, aku bilang kan kita tayang kaltim kan, malunya sekaltim ini aku bilang, oh iya udah aku bilang gitu. Jadi ya maaf tadi berita ini, ya baik ini selanjutnya berita tentang ini kayak gitu sudah. Dan itu live Kak, itu jadi makanya ya tahan-tahan lah sudah malu kayak gitu.
Cuman kan orang taunya kayak gini, ih presenter tadi kayaknya nggak tahu Iya, baca deh orang berita salah tentang baca berita jambret, ngapain gitu. dia baca banjir, nah kan kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Itu ibaratnya senang susah senangnya lah di situ gitu. Suka dukanya ya. Iya benar. Jadi ya kalau misalnya dibilang apa ya, malu ya pasti malu, tapi ya nggak masalah lah gitu. Belajar. Pernah dibayar terima kasih nggak? Wah pernah lah kak. Pernah kah? Pernah dong. Maksudnya bukan di TV lah ya, bukan di Iya, TV. oh, bukan di TV. Bukan di TV, tapi dalam MC MC atau pernah. ya. Pernah. Waktu itu, wes Iya, pernah. Tapi nggak apa-apa lah kak. Ibaratnya kan semua ya udah dibilang munafik juga sih, kita nggak butuh uang gitu kan. Cuma iya, kalau betul. untuk belajar, karena aku baru ibaratnya merintis karir waktu itu dari bawah banget gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, ini mencoba juga kita supaya orang lebih kenal kita gitu loh. Jadi jangan apa-apa itu serba duit gitu loh, karena percuma kita dibayar tinggi tapi setelah itu orang nggak pakai kita. Iya, betul. Gitu nah, karena kita harus nunjukin dulu kualitas kita seperti apa gitu kan, cara kita melobi klien segala macam itu kayak gimana gitu loh, sopan nggak sih kamu sama orang tua kayak gitu segala Iya sih, macam. betul. Jadi ya dibilang bayar terima kasih ya pernah kak, jadi makasih mbak ya, suaranya mantap. Oke berarti jadi ya nggak apa-apa, udah mati kan, oh ya udah karena itu memang awal maksudnya kayak waktu itu aku belajar juga gitu kan kak, beranikan diri, coba deh gini mau mulai karir di MC seperti itu. Tapi lama kelamaan ya orang ya menghargai kita juga kayak gitu. Pernah dipandang negatif nggak tak depanmu langsung, atau ya ampun cuman ngomong gitu doang masa dibayar segini, atau cuman gitu aja masa nggak bisa sih, atau gitu-gitulah tentang hal dengar yang dari omongan orang gitu pernah nggak sih? Kalau sejauh ini puji Tuhannya belum ada kak. Iya pak. Paling kayak cuman ini aja sih kayak miskomunikasi dari aku sama panitia misalnya. Jadi yang diminta tuh misalnya randonnya ini nih, tapi ternyata lain gitu loh. Paling miss di situ aja. Tapi nggak ada nyalahkan sampai yang gimana Gitu ya. ya. Masih bisa ditolerin lah gitu. Maksudnya omongan kayak ya ampun Eta nih bayarannya mahal banget gitu. Oh enggak Enggak malah ya? kak. Biasa aja itu. Oh. Biasalah harga nulis. Ada harga ada dong ya. Berarti abis ini naik ya Tak ya. Amin. Mudahan lah. Kak. Oke Tak, apa sih bedanya menurutmu MC formal sama yang non formal gitu? Woi jelas beda kak. Kalau formal biasanya kan kayak kita tuh yang lebih tapi nggak tegang-tegang banget loh ya. Maksudnya kan kita lebih resmi gitu loh. Terus dari penampilan juga maksudnya kayak yang Harus pakai blazer. ya gitu, segala macam. jas gitu. Kadang kayak gitu kan. Terus juga jenis acaranya kayak misalnya pelantikan atau kayak seminar, itu kan biasa lebih ke kayak agak formal gitu kan, atau kayak wisuda gitu loh. Aku juga sempat buat MC kayak gitu kan. Jadi pembawaannya memang lebih formal. Kalau yang non formal jelas kayak acara gelar seni, acara kayak gathering juga kadang nggak terlalu nggak non formal gitu kan. Jadi kayak masih bisa dibawa santai, bercanda gitu loh kak. Jadi kayak gitu sih. Ada nggak perbedaan suaramu di acara formal sama non formal? Maksudnya kamu misalnya kalau non formal lebih menekan selamat. Terkadang apa ada itu, kak. apa itu? Iya. Jadi Kadang ada. ada kayak gitu. Kalau formal gimana? Coba contohin dikit aja. Boleh gitu, Kak. 3 detik. 3 detik ya? 1, 2, 3, dah. Matinya kayak gitu. Pulang. Aduh. Kayak apa sih kak? Jadi kalau misalnya Kalau kayak formal gimana? formal. Contoh aja dikit, Contoh, nggak usah ya, contoh banyak-banyak, mahal pembukaan aku bayar ya. kamu nih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selesai. Kalau non formal, acara ulang tahunku 17 Agustus. Nggak usah datang kesian. 17 tahun. Pulang. 17 Agustus sih ulang tahun. Paling kalau misalnya kayak acara ulang tahun Iya, gitu iya. kan, kayak halo semuanya, bla 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 bla. Apa kabar nih? Udah makan belum? Belum, minta makan. Malas banget tuh gini. Ya kayak gitulah kak. Ibaratnya perbedaannya di intonasinya Oh, gitu loh. Jadi gitu. kalau misalnya formal kan kadang kayak datar gitu, rendah. Nggak juga semesti rendah. Yang penting pembawaannya Tapi kayak lebih ditekan gitu ya kalau formal. Iya gitu. Ya kalau non formal lebih kayak ceria. Bebas gitu iya. Nadanya Selepasnya. tinggi gitu ya. Justru kalau misalnya non formal kita kayak tegang itu kaku jadinya. Gitu. Siapa sih sosok di belakang Violeta Justina yang kayaknya support banget pekerjaanmu, yang Yang enggak seberapa udah lah. yang sampai sekarang tuh membuat kamu tuh aku harus berkomitmen dalam pekerjaan ini, aku harus makin sukses, aku gimana ya harus makin maju, nggak mau bikin mereka itu kecewa. Itu siapa sih? Udah nangis dia, aku juga mau nangis. Aduh tenang kan. Di sini mau habis lagi. Ya kalau dibilang sosok ya kak ya pasti orang tua ya.
Aku nih nggak bisa sudah kalau bahas orang tua pasti nangis terus. Sorry ya guys. Iya nggak apa-apa. Ya kalau dibilang sosok ya pasti kedua orang tua ya kak. Dan ya kak tahu kalau misalnya baru-baru ini juga kan kan bapak saya sudah dipanggil Tuhan gitu kan. Dan di balik karir ini memang bapak yang paling support gitu loh. Maksudnya bapaknya orang yang paling sabar, paling maksudnya nggak nuntut apa-apa gitu. Biasa kan kalau anak pertama tuh dituntut banget Iya, gitu. kayak gitu. Harusnya kamu udah kasih orang tua lah gini-gini gitu ya. Enggak. Jadi yang aku kayak bisa sampai sekarang karena bapak juga sih. Ya mama juga gitu loh. Cuman memang kalau dalam hal terkadang kalau hal-hal yang lebih gimana gitu kan aku lebih dekat sama bapak gitu. Lebih Maksudnya cerita, lebih cerita ke bapak ke gitu. Walaupun memang dekat juga sama mama gitu kan. Cuman kalau misalnya kayak apa-apa, kalau segala sesuatu pasti aku pertama kali cerita sama bapak. Jadi waktu aku tes audisi itu juga aku ngomong lulus itu aku ngomong ke bapak gitu loh. Nggak ngomong ke mama. Karena kayak maksudnya akhirnya biar aja kamu nggak usah tahu aku ikut audisi ini pak, bilang gini. Oh iya kak, bilang bapak ikut aja sudah kata gitu. Terus bapak nggak pernah nanya kamu digaji berapa di situ. Iya. Maksudnya kamu dapat apa di situ, enggak. Justru setiap apa yang aku capai gitu bapak tuh senang aja gitu loh. Jadi itu sih yang bikin aku masih semangat sama Dia nggak pernah menekan kamu, apapun yang kamu kerjakan dia selalu bangga sama kamu. Iya kayak itu sih. Ya sama ini juga. Iya, adik juga ada gitu kan, dia semangat. Paham. Gila sudah burik dari kamera aja. Nggak tahu, kamu udah cantik dari lahir. Alah. Guys, aku tuh sampai kesel ya chatan sama dia nih. Aduh, dia tuh selalu bilang dirinya tuh kayak aduh kak, aku takut nih kak, ini kak, aku harus angleku harus ini ya kak, aku harus ini. Ya ampun, ini orang yang aku kenal cantik dari SMP. Aku pernah ngajarin, Wah, cerita dia kan curhat dah. aku pernah ngajarin dia itu dance guys. Dari Ya, aku betul. udah kenal dia dari SMP coba. Masih Senior- aja dia senior nggak dance, pede, nggak pelatih. pede dia ini nggak cantik. Heran aku pusing, aku ini kayak apa sudah bentuknya. Lah. Masih dia nggak pede. Aduh, hai. Udah tetap cantik tak Ya dari lahir. Ini dah depan kamera. mau hibur ya kak. Ya sudah supaya Oke. tak nggak semakin sedih ya. Iya. Tapi sedih sih aku dengar kayak gitu. Bohong kelihatan gitu loh. Jujur. Oke, Kak. Sabar ya tak ya. Iya. Ya memang sih orang tua tuh terbaik. Sudah support kita. Apalagi yang nggak pernah menekan anak-anaknya, Ya, memberi betul. kebebasan sama anak-anaknya buat memilih cita-citanya sendiri. Oke, untuk menjadi seorang presenter, host, MC ya, news anchor, apa hal terpenting menurutmu yang harus seseorang miliki atau modal banget lah? Kalau pemain musik kan otomatis dia harus punya alat musiknya. Betul. Kalau guru ya harus ada materi ngajarnya gitu. Kalau kamu kan beritanya disiapin gitu. Kalau menurut kamu news anchor itu, MC itu atau presenter itu presenter. Ya. Apa modal utama yang harus disiapkan? Yang paling penting itu apa? Yang paling pertama kalau menurutku kak ya, yang pertama tuh niat dulu sih. Jelas lah itu niat paling pertama. Kalau kamu udah niat jadi news anchor atau presenter nggak usah. Suka aku. Jelas betul. Jadi selain itu niat nih ya, karena kalau kita sudah niat, kita pasti mau belajar bagaimanapun susahnya, prosesnya tuh kayak apa, kita tetap mau gitu loh. Terus yang kedua, dibilang skill, tapi semua skill itu bisa sih kita pelajari gitu kan. Tapi memang harus ada. Contoh kayak tadi kakak bilang pemain musik. Alat musik ya, ya. tapi selain alat musik dia juga harus bisa jago dong Iya, ya kan. benar. Karena kalau dia cuma punya alat musik, nggak punya nggak punya skill ya percuma. Jadi ya kita punya kemampuan di situ, kita punya niat dan kita mau belajar. Terus juga yang paling penting itu attitude kita. Attitude Iya, ya, karena harus kita dijaga. kerja sama dengan orang, bukan kita pribadi gitu ya. Presenter biarpun muncul di TV, dia muncul sendiri tanpa ada produser, tanpa ada kameramen, ya dia nggak jadi apa-apa. Dan tim-tim lainnya. Nggak bisa kamu ngerasa aku kok ujung Iya, tombaknya, nggak bisa iya, gitu nggak ya. bisa gitu. Karena tetap kita harus kerja sama gitu. Itu sih. Itu ya, jadi attitude, terus skill Iya. ngomongnya ya Iya, harus betul. berisi, itu harus dijaga guys, harus Betul. ada isinya. Oke, Violeta Justina, terima kasih banyak ya sudah Makasih, hadir Mbak. di Makasih podcast banyak sudah diundang. Yours Creative. Click here for subscribe. Click here for subscribe.